Dalam pandangan hidupku, yang pertama aku tiada cerita dan tiada perkataan yang baru sekarang ini. Itulah aku menundukkan kepala sementara. Sementara aku menundukkan belakang, aku memegang politik dan diriku. Aku memang tidak ada cerita di dunia ini yang nyata dan fakta. Aku majukan ke depan. Aku terlempar jauh dari alam surga yang kekal yang ada. Itulah aku jatuh pecah berkeping-keping, tapi aku pecah berkeping-keping. Ada cinta kasih sayang, ayah dan ibu kandungku. Berkeping-keping itulah diriku berjanji dalam diriku sendiri. Berkeping-keping juga diriku dengan ayahku bercerita dalam kemesraan yang indah dan damai. Kemesraan dia itu berkeping-keping juga tangannya pecah, jari-jarinya berpisah. Disitulah dia berpelukan dengan lidah tak bertulang. Di situ juga dia bertemu dengan suami tak bertulang. Hatinya lemah, begitu sudah bercerita dan kasih sayang. Suatu proses hari, suatu proses malaikat yang nyata dan fakta, terjadilah diriku, dan diriku tidak ada nama. Tidak ada satu nama dan tidak ada satu pun perjanjian itu. Karena diriku bukan apapun dalam fakta dan fakta. Itulah seperti orang jatuh di belakang, pasti hilang ingatan. Tapi aku tidak mau jatuh hilang ingatan. Karena hilang ingatan itu adalah suatu membuat kita tidak ada punya akal dan pikiran yang sehat, jasmani dan rohani kita. Karena kita dianggap oleh manusia itu orang yang tidak sempurna atau dinamakan kasarnya orgil. Orgil itu adalah suatu dia mahayal. Jadi akhirnya jatuh ke dirinya sendiri, tapi jatuhnya itu putus saraf dalam dirinya. Setiap saraf itu kalau kita selalu pur dalam diri kita, selalu gas dalam diri kita untuk mencari ilmu itu, akhirnya dianggap orgil. Orgil itu artinya semakin tinggi orgil, semakin banyak orang kita di samping. Semakin rendah orgil itu, semakin cinta dalam dirinya sendiri. Setiap manusia mempunyai keinginan, ingin surga dan ingin kejayaan di samping. Hilangkanlah kejayaan itu karena kita menciptakan suatu jasad dan akal kita dan tubuh kita semuanya. Untuk sempurnakan hari dengan perjanjian kita, hari tidak penting untuk diri kita, tapi hari adalah suatu pikiran kita, jasmani kita, dan alam kita. Tapi roh tidak ada. Roh itu seperti cinta yang nyata. Yang cinta tertulis di bumi sejarah kita dan tertulis sejarah kita ada di alam semesta yang nyata dan abadi. Setiap manusia itu mengaku kita boleh, tapi cinta dalam teknologi yang menemukan suatu ciptaan yang nyata. Bukan suatu ciptaan dari kuping ke kuping dan dengar mendengar dan selalu tangannya bergerak. Janganlah tanganmu digerakkan kalau tidak kamu punya ciptaan sendiri. Ciptaan hak itu adalah suatu ciptaan akal dan pikiran kamu dan akal pikiran alam semesta. Tertulis lagi tulisan yang ada, disitulah ciptaannya bisa kamu rubah sendiri. Apa namanya? Apa namanya? Setiap manusia tidak bisa menulis suatu pengalaman dia. Pengalaman saya adalah suatu pengalaman jalannya diri saya. Muhammad Islam perjalanan cahaya, tapi bukan jalan pada gelap. Padang gelap itu waktu ruhku terpisah di dalam diriku, disitulah aku gelap, memandang mataku tidak bisa lagi, disitulah aku bisa menggunakan dengan nabi yang nyata. Nabi yang nyata itu artinya akalnya sempurna, tidak abadi dan tidak pernah memandang suatu manusia itu dihina di matanya. Nabi itu hanyalah mendengarkan seperti kita bermain dalam suatu kelereng. Kelereng itu dilempar di jalanlah kelereng itu, tapi kelereng itu stop di padang gerobokan. Artinya stop di padang bolong. Semua manusia itu bolong dalam umbun-umbunnya. Suatu umbun-umbun adalah suatu meresap dalam diri kamu bahwa suatu kecil kamu pun sakit perut. Sakit perut itu bukan diri kamu yang tunduk di bawah pantat, tapi dirimu sempurnakanlah di atas akalmu. Manusia bisa melangkah adalah gelombang. Di zaman dulu, zaman lumpur, artinya zaman tidak ada zaman aspal atau zaman sekarang atau jalannya tol. Itulah zaman dulu. Zaman dulu itu penuh dengan penderitaan, satu kaki tidak ada sandal. Jadi disitulah digambarkan semua alam semesta. Jadi sekarang ini semakin cantik pakai sepatu, semakin cantik pakai baju, semakin keren di mata kita. Semakin banyak harta di mata kita, semakin kita tampilkan sama manusia, bukan lagi, bukan hiasannya, tapi hiasan di dalam diri kita. Semakin banyak hiasan di dalam diri, semakin sempurna diri kita, sama manusia yang akan fakta. Aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya ini segala-galanya untuk membahagiakan manusia itu ke semua
karena manusia itu adalah tergantung diriku. Apabila aku sombong diriku dengan tata dan jabatanku, dengan hartaku, hancurlah diriku, kata sang Nabi lebih mulia di mataku. Kupandanglah nabiku, kuberikanlah pandangan ini kepada nabiku, bukan pandangan kepada manusia. Manusia itu bisa memetik dalam hatinya yang nyata dan fakta, kecuali dia merasakan dirinya dengan ayah kandung dan ibu kandungnya. Tiada dia, tiada lagi diri, tiada orang dua, tiada sempurna dalam dirimu, satu tidak, artinya rupiah sempurna. Jam 3 pasti kena, jam 9 pasti di dalam tumpukannya. Sejadalah pinggang, sejadalah kami olahraga. Olahraga adalah turun naik pinggang dan turun naik ke atas. Sempurnakanlah dirimu seperti bentuknya V. V-nya ini, V itu artinya sebab tubuh kita pun bagus. V itu adalah suatu pertemuan diri ketemu diri. Persatuan dalam dirimu, dalam rongga pantatmu dan rongga atasmu. Jadikanlah kepalamu kiri dan kanan, artinya kamu, aku tidak mau itu, dan aku tidak mau salahkan manusia. Aku tuduhkanlah diriku karena diriku lebih sempurna, kuberikanlah kesempurnaan, jajalkanlah mataku dengan manusia yang besar. Tapi aku tidak mau mengada di atas, kalau mengada diri sakit, aku berikanlah sejajar ini, bisa melihat kiri dan kanan, adakah yang sempurna dari diriku? Kulihat di depan, tidak ada, kulihat di atas, lebih sempurna abadi. Tidak mungkin aku menggapai bulan, tidak mungkin aku menggapai bumi di depanku, bumi bulan nyata. Matahari dijauhkan ketundukan karena dia agung, karena di sana aku agung. Di sini aku rendahkan diri karena aku melihat bumi belajar di mataku. Ternyata kulihat adalah manusia, manusia itu kurang tapi diam dan diriku, walaupun diriku dianggap orang biasa. Memang diriku orang biasa, tapi manik-manik itu di dalam diriku banyak. Manik-manik itu aku pertahankan karena aku mencari manusia yang seperti diriku, yang jujur dan adil, dan tidak pernah berkata ingkar janji. Ingkar janji itu manusia begitu banyak uang, tapi kalau tidak ingkar janji itu karena tidak punya uang. Uang itu adalah kita segala-galanya, uang itu adalah satu perjalanan kita. Wajar kita punya uang dalam diri kita. Setiap uang pasti tinggi, setiap ilmu tidak pernah. Makanya dalam ilmu itu apapun kamu contoh dapat kamu, tapi setiap ilmu yang besar dan abadi tersembunyi. Apabila manusia ditutup, saya terbuka. Apabila manusia tutup, saya pun tutup. Sesuai dengan matamu sendiri, sesuai perkataan sendiri. Setiap perkataan itu kita pegang janjinya satu kali aja, bukan dua kali. Kalau dua kali, artinya rekayasa. Kalau ketiga kali, pasti tidak ada hasilnya. Kalau keempat kali, matilah dalam ilmu yang besar. Setiap ilmu itu ada titik dan ada koma. Setiap titik itulah artinya janji kita menyambut kembali. Setiap titik adalah suatu keindahan yang nyata, bertemulah kita suatu titik mata yang sempurna. Titik itu adalah menyebar dalam diri banyak, di dalam terus juga harus mencari titik sasaran di dalam suatu negara. Satu negara itu adalah satu negara yang banyak titiknya, itulah titiknya aku ambil semuanya, induknya lain. Seperti air masuk ke dalam daratan. Sempurnalah semua manusia itu memandang pada diri dia, bukan memandang ke diriku. Pandanglah diriku, lihat ayah kandungku dan ibu kandungku. Aku tidak memandangkan ibu kandungku, cuma aku menggambarkan perjalanan diriku sebagai Tuhan. Tuhan itu adalah suatu keadilan dari tanganku, ku cari sendiri kesalahan manusia itu. Kubukakanlah mataku sendiri, melihat manusia yang bersaing-saingan dalam agamanya. Apabila agama itu kurangku semuanya, tidak ada yang naik Kristen, tidak ada yang naik Buddha, tidak ada naik Katolik, tidak ada naik Hindu, semuanya. Semuanya tetapkanlah dirimu sesuai ajaran yang kata dan fakta. Cuma pindah rumah, artinya pindah satu kali dirimu ke bawah ibu kandung dan ayah kandung. Sempurnalah rezeki itu di dalam diri sendiri, bukan rezekiku. Tiada daya, tiada kekuatan, hanya sang mulia yang kuat dan nabi yang kuat. Nabi itu kupakai dalam pangkatku, Allah itu memang kupakai dalam pangkatku, karena sesuai dengan tanganku. Apabila aku rekayasa, hancurlah tanganku sendiri, hancurlah mulutku sendiri, hancurlah mataku sendiri, hancurlah kepalaku sendiri. Karena kesempurnaan itu harus diberikan kepada bumi yang nyata, bukan kepada manusia.
Aku sebagai perjalanan batu-batu kecil yang kau tidak sangka di dalam dirinya, ternyata batu-batu intan yang bahagia. Intan itu artinya hitam, gelap, dan tidak kelihatan sesuai dengan air lautan. Intan hitam tidak bisa pecah.